Gue langsung nunggu ke depan, ke pintu depan. Ada si Rispo. Lu ngapain di sini? Gue bilang. Lu mau jenguk gue? Kagak. Nganterin adik gue. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Ini adalah lagu yang diciptakan oleh Anji sebelum dia tertangkap. Dan yang jadi pertanyaan buat kita semua, apakah dia ini adalah gele? Waduh, kepercayaan. Ini harus saya kasih disclaimer, tidak, it's a jokes. Dia ini maksudnya adalah belahan hati kan. Tapi kan bisa juga gele. Wah, ya intinya adalah jangan lupa subscribe channel Noise. Langsung aja subscribe di sini Anda daripada nonton reuploader, nonton aja di Noise, subscribe sampai kita 500.000 subscriber. Sampai ketemu lagi di konten saya dan konten Noise yang selanjutnya. Oh Tuhan, ku cinta dia. Yuk, balik lagi bersama saya Coki Pardede di Diary Coki Rehabilitasi. Sudah di episode 3, di mana episode 3 ini melanjutkan cerita saya tentang shock culture yang terjadi di episode 2 ya. Di episode 2 kemarin kan gue cerita tentang shock culture yang gue alamin. Dan itu kayaknya masih di bulan-bulan awal. Nah, di episode ini gue akan ceritain di bulan-bulan kedua apa yang gue lakukan dan apa perubahan-perubahan yang gue alamin gitu. Karena ternyata di bulan-bulan kedua gue sadar bahwa terlepas dari shock culture yang gue alamin, gue tuh memang harus bisa beradaptasi. Dan shock culture itu gak bisa gue jadiin alasan untuk mengeksklusifkan diri dengan orang-orang yang ada di rehab. Challenge terbesar yang gue harus hadapi saat gue mau beradaptasi dengan anak-anak di rehab tuh adalah embel-embel gue sebagai public figure atau embel-embel gue sebagai artis gitu. Walaupun saya tidak merasa diri saya artis, tapi kan itu tidak ada di pikiran anak-anak. Image gue itu kan terlepas dari mereka tahu gue atau enggak, image gue itu kan memang anak-anak begajulan gitu ya. Jadi waktu pertama kali gue masuk ke ke rehab tuh, senior itu sempat mempertanyakan, ini anak rese nggak? Ini anak bisa diatur nggak? Untungnya Anji tuh ditangkap duluan. Bukan untungnya, fuck. Kebetulan Anji ketangkep duluan. Jadi dialah yang membridgingin antara gua dan anak-anak yang ada di rehab. Karena saat itu Anji sudah menjadi orang yang berpengaruh lah. Jadi Anji, Anda tidak hanya berpengaruh di dunia musik, Anda juga berpengaruh di dunia rehab. Nah, balik lagi, untungnya, bukan untungnya, kebetulan Anji tuh ditangkapnya duluan. Jadi dia cukup memperkenalkan gue ke lingkungan anak-anak saat itu atau ke senior-senior gue saat itu, gitu. Jadi kurang lebih tuh Bang Anji ngomong kayak, nggak, ini temen gue kok, dia aman, dia baik, gitu. Nah ini gue pengen jelasin nih. Gua itu ngeselin di konten, bukan di kehidupan sehari-hari. Jadi tidak mungkin waktu gua masuk ke rehab terus di depan orang-orang itu terus gua bilang, "Hei, saya artis, saya artis." Tidak seperti itu. Kalau seperti itu saya sudah ditusuk, sudah digebukin, dan mayat saya ada di kamar mandi. Gue tetap kayak biasa aja gitu, tetap gue ajak ngobrol dan mereka juga sebenarnya biasa aja gitu. Jadi sebenarnya kalau lo anak nongkrong dan lo bisa berbaur, lo tuh cocok masuk rehab. Anji tuh di luar gue udah kenal, tapi tidak dekat. Gue di luar tuh kenal Anji, kita beberapa kali kerja sama bareng dalam project, bikin konten bareng juga. Tapi ternyata gue jadi akrabnya setelah di rehab. Setelah di dalam rehab, gue jadi ngerasa Anji itu sosok abang gue sih. Dan dia memang punya sosok mengayomi yang tinggi. Jadi Anji ini di rehab royal, sangat royal teman-teman. Jadi gini, di rehab itu kita dikasih saldo untuk jajan. Jadi kita nggak boleh masukin barang dari luar ke dalam kalau di rehab. Kita cuma dikasih saldo, nanti keluarga kita yang ngisiin saldo. Nanti saldonya itu dipakai untuk beli barang-barang di koperasi. Anji nggak pernah pelit.
Dia tuh kalau beli mie rebus tuh bisa sampai 3 bungkus, bukan, iya, tiga dus lah, 3 dus berdus-dus. Terus dia bilang nih pakai nih semuanya. Dia beli telur berkilo-kilo, pakai nih semuanya. Dia beli minyak goreng, dia beli bahan-bahan. Anji itu royal. Makanya waktu Anji pulang semua sedih. Kita miskin gitu karena dia emang sumber makanan kita waktu itu. Gokil deh Bang Anji. Udah gitu Anji juga jadi tong sampahnya anak-anak. Dalam arti bahwa banyak orang-orang curhat sama Bang Anji. Orang-orang curhat sama Bang Anji. Bang Anji, keluarga gue tuh gini. Bang Anji, keluarga gue begitu. Gue dipecat apa segala macam. Dan Bang Anji ini teman yang sangat baik untuk jadi teman curhat. Karena dia kan sosoknya dia kan udah cukup berumur tuh. Jadi banyak orang tuh curhat ke dia dan dia memberi nasihat dan pendengar yang baik. Sampai-sampai saking hebatnya dia jadi pendengar yang baik. Kadang orang-orang di rehab bangsat juga suka lupa. Kalau Anji juga punya masalah dong. Semua tuh pada datang, Bang Anji gue begini, Bang Anji gue begini, Bang Anji gue begini. Waktu itu terus gue bilang, mohon maaf Bapak Ibu, apakah Anda lupa Anji juga di sini karena masalah yang sama? Dan gue sama dia tuh suka jamming gitu. Oh ya, itu yang bikin Anji juga dicintain. Karena dia kalau jamming, request lagu apa aja anak-anak bisa. Dan suaranya bagus banget, men. Anji kalau live suaranya bagus banget. Itu no auto tune. Sumpah suaranya bagus banget. Dan perbedaannya gini, kalau anak-anak rehab kan Anji itu karena nongkrong sama kita, jadi kalau main gitar dia nyanyi karena emang pengen nyanyi. Jadi kita tuh yang denger tuh emang udah kayak hiburan gratis aja. Cuman kadang petugas rehab yang ibu-ibu terutama, Bang Anji nyanyi dong, nyanyi dia dong. 6 bulan setiap hari disuruh nyanyi dia. Setelah itu tanpa diduga-duga ada teman saya yang mengunjungi. Bukan menjenguk, bukan, tapi masuk dan menjalani hukuman juga. Siapa dia? Ya, betul. Viko Fariza. Saya ingat reaksi pertama saya. Jadi waktu itu gue lagi tidur, bukan lagi tidur, gue lagi mandi. Digedor-gedor kamar mandi gue. Bang Cok, ada komedian temen lu yang masuk. Wah, siapa? Depannya F. Siapa depannya F? Gue nggak tahu kan. Ya udah gue mandi aja. Viko, anjing gue ngakak men. Begitu gue denger Viko Fariza masuk rehab, gue wah kakak. Kagak sedih, gue ngakak sengakak-ngakaknya. Bangsat si Viko masuk, gue selesai mandi, gue langsung nunggu ke depan, ke pintu depan. Ada si Rispo kan temen gue juga. Lu ngapain di sini? Gue bilang, lu mau jenguk gue? Kagak. Nganterin adek gue. Habis itu dibuka, Viko masuk. Gua sama Viko kagak ada sedih-sedih. Gua ngakak, Viko ngeliat gua ngakak. Gua ngeliat Viko ngakak. Kita ngakak gak bisa ngomong, ngakak sengakak-ngakaknya. Terus orang bilang, anjing lu gila ya Cok? Enggak, gue lucu banget. Akhirnya lu mah orang mah dijenguk kok, bukan ditemenin, goblok gue bilang. Dia ngakak, gua ngakak. Terus kita sampai lihat-lihatan. Begitu malam kita tidur, dia kan tidur kan di kamar gue ya, di tempat tidur. Jadi ini tempat tidur gue agak jauh dikit, itu tempat tidurnya dia. Gue ngeliat dia, kok. Terus Wiko ngomong gue, Cok. Wah. Kita sehari itu cuman ngakak sengakak-ngakaknya. Dan Viko di rehab adalah orang yang luar biasa menurut gue. Viko di rehab adalah orang yang luar biasa. Satu, dia itu pinter berbaur. Ceritanya hampir mirip kayak gue. Viko tuh pinter berbaur. Jadi walaupun dia itu anak baru, dia langsung masuk ke circle satu anak-anak. Kayak yang gue ceritain di sebelumnya, di rehab itu kan ada tempat khusus anak rehab sama tempat khusus ODGJ kan. Nah, Viko bahkan sama orang-orang yang sudah jelas-jelas punya skitso, diajak ngobrol sama Viko. Nggak, maksud saya begini, Viko Anda ramah sih ramah. Tapi kalau Anda ajak ngobrol orang skitso, pertanyaannya kan, apakah Anda skitso juga? Itu kan pertanyaannya. Gini, jadi gue dapat sedikit pelajaran ya. Jadi kalau kata dokternya, kalau lo ngobrol sama orang ODGJ, harus dibantah. Jangan diiya-iyain. Karena kalau diiya-iyain, dia makin larut dalam delusinya.
Jadi misalnya contoh nih, ada orang ODGJ, kakakku berenang di Lebanon. Nggak boleh lo. Iya nggak boleh. Lo harus bilang, bohong kamu, harus gitu. Si Viko bangsat, orang ini ngomong apa aja iyain. Yang paling anjing gini, waktu itu kan ada yang gue cerita tuh, yang dia bisa ngomong sama ayam kan. Bang, gue bisa ngomong sama ayam. Si Viko datang. Coba dong kasih tahu sama ayam, biar pagi-pagi berkokoknya lu. Biar berkokoknya jam-jam 5 gitu. Gue soalnya mau bangun jam 5. Iya bang, nanti gue ngomong. Langsung dia kayak orang ODGJ ini kayak ke tengah lapangan, terus kayak petok. Udah bang, udah gue bilang. Terus gue bilang, wah Fik lo gila banget Fik. Gue bilang, wah gila lo Fik. Gak apa-apa Cok, ini hiburan kita di rehab. Udah gitu Viko bilang, bro gue janji sama lo, nanti kalau gue udah bebas, kita bikin konten. Wah gila lo, udah gila lo Vik. Itu tuh si Viko tuh anjing. Tapi gue juga jadi lebih akrab lagi sama Viko. Viko teman yang menyenangkan lah. Baru abis itu ada Ardito masuk. Jadi waktu ada gua, ada Viko, ada Ardito. Ardito tuh masuk gitu. Gue juga sebelumnya udah kenal sama Ardito. Makanya sebenarnya menurut gue sih public figure ya akan rehab pada waktunya. Ardito gimana Cok kalau di rehab? Ardito tuh ternyata orangnya sangat art banget. Dia anaknya indie banget. Saking indinya, orang juga mau ngomong sama dia tuh ribet karena dia segmentasinya tuh ya orang bingung. Lagu-lagunya bahasa Inggris. Orang-orang di rehab juga mau singlong kan susah kan, lagu-lagu Ardito kan, dia indie banget sampai ke pergaulannya indie gitu. Dan untungnya ada orang-orang kayak gua dan Viko dan yang lain-lain yang bisa kita ngobrol bareng sama Ardito dan nyambung gitu. Dia suka jamming. Nah ini bangsatnya Ardito nih, anjing juga nih Ardito. Jadi kan di rehab itu gitar kan cuman sedikit. Jadi kalau ada yang megang gitar, asumsinya adalah dia bernyanyi untuk anak-anak dong, bernyanyi untuk sama-sama dong. Jadi Ardito kan jago main gitar, dia megang gitar. Asumsi anak-anak, wah kita mau nyanyi lagu singelong nih. Ardito nyanyi lagu Prancis. House of Vong, Jorvong, Zong Vong, Zong Bong Sabu. Gitu dia nyanyi begitu. Jelas benci dong sama anak-anak rehab lain. Kenapa Ardito Anda menyanyikan lagu Prancis dan Spanyol di rehab? Tapi Ardito tuh lo harus denger ya. Gue gak tahu dia pernah coverin atau enggak. Ardito tuh nyanyi lagu Menghitung Hari yang Anda. Bagus banget main suaranya. Itu akhirnya dia gak dibenci lagi tuh. Gara-gara dia nyanyi lagu yang akhirnya orang ngerti. Sebelum nyanyi lagu Prancis bangsat, dia nyanyi Menghitung Hari. Itu relate banget tuh karena kita semua di sana menghitung hari.